biasa dipanggil Tisa, absen 6. Halo, perkenalkan nama saya Noval Afif Abdul Rahman, bisa dipanggil Afif. Saya nomor absen 23. Hai, nama saya Nurul Aini Mufidasari, biasa dipanggil Vida, nomor absen 26. Perkenalkan, nama saya Roland Faru, bisa dipanggil Roland, saya nomor absen 29. Dari mana barang Dari tersangka pemakai 9 tersangka kurir dan 9 tersangka proses penyalahgunaan kepada dalam Polres Jawa Timur bagi tindakan dan usaha Setauku, nafsa itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Tapi apa bedanya ya? Benar, nafsa adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nah, narkotika itu adalah satu zat yang menyebabkan penurunan kesadaran, memiliki rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan. Jadi, narkotika memiliki zat yang menenangkan, menghilangkan rasa, biasanya terdapat di obat bius. Sedangkan psikotropika adalah satu zat yang bersifat psikoaktif yang memengaruhi susunan saraf pusat dan mengakibatkan perubahan aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika itu lebih hiperaktif, semangat, percaya diri, atau bisa juga dikatakan psikotropika itu kebalikan dari narkotika. Dan yang terakhir, zat adiktif. Nah, zat adiktif ini adalah obat yang dapat menyebabkan ketagihan atau ketergantungan terus-menerus, atau kita kenal dengan adiksi. Zat adiktif ini intinya bikin kecanduan. Berdasarkan sifat pengaruhnya terhadap sistem koordinasi, nafsa dibagi menjadi 3 golongan, yaitu stimulan, depresan, dan halusinogen. Nah, tahu nggak sih, kalau narkotika itu termasuk golongan depresan, lalu psikotropika adalah golongan stimulan, dan zat adiktif adalah golongan halusinogen. Yang pertama adalah stimulan. Stimulan menyebabkan organ tubuh seperti otak dan jantung terangsang untuk bekerja lebih cepat, sehingga menyebabkan efek ketagihan bagi para penggunanya. Contoh dari stimulan adalah kokain, amfetamin, alkohol, ekstasi, dan kafein. Yang kedua adalah depresan. Golongan depresan merupakan golongan zat penenang. Zat depresan ini akan menekan atau mengurangi fungsi neuron dalam sistem saraf pusat, sehingga menyebabkan aktivitas sel otak pemakainya jadi melambat atau tertidur. Contoh dari depresan adalah opium, barbiturat, alkohol, dan ganja. Yang ketiga adalah halusinogen. Halusinogen dapat memicu otak untuk melepaskan serotonin, sehingga menimbulkan efek halusinasi yang mempengaruhi emosi dan pikiran berlebihan seolah semua yang dilihat adalah nyata. Contoh dari halusinogen adalah ganja, LSD, psilosibin, psilosin, dan meskalin. Eits, tidak hanya sampai di situ penggolongannya. Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif masih dibagi lagi menjadi beberapa golongan. Untuk golongan narkotika, yang pertama yaitu narkotika golongan 1, adalah narkotika yang paling berbahaya karena daya adiktifnya paling tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan juga ilmu pengetahuan. Contohnya ada heroin, ganja, kokain, morfin, dan juga opium. Kemudian yang kedua adalah narkotika golongan 2. Adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya ada benzodiazepin, petidin, dan betametadol. Kemudian yang ketiga adalah narkotika golongan 3. Adalah narkotika yang memiliki daya adiktif yang ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya kodein dan turunannya. Oke, selanjutnya ada psikotropika. Psikotropika dapat digolongkan menjadi 4 golongan. Yang pertama, psikotropika golongan 1. Psikotropika golongan 1 merupakan psikotropika dengan daya adiktif yang paling kuat. Belum diketahui manfaat untuk mengobati dan sedang diteliti manfaatnya. Contohnya, ada LSD, MDMA, STP, dan ekstasi. Berikutnya ada psikotropika golongan 2. Psikotropika golongan 2 merupakan psikotropika dengan daya adiktif kuat
dan berguna untuk pengobatan serta penelitian. Contoh dari psikotropika golongan 2 ini antara lain metamfetamin, amfetamin, dan mekualon. Psikotropika golongan 3 merupakan psikotropika dengan daya adiktif sedang dan juga bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh dari psikotropika golongan 3 antara lain Lumibal, Flunitrazepam, dan Buprenorphine. Golongan psikotropika yang terakhir adalah psikotropika golongan 4. Psikotropika golongan 4 merupakan psikotropika yang mempunyai daya adiktif ringan dan juga bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh dari psikotropika golongan 4 antara lain nitrazepam dan diazepam. Lalu, apa aja sih contoh dari zat aktif? Mari kita bahas. Yang pertama, rokok. Yang kedua, kelompok alkohol dan minuman lain yang ada kandungan etil, etanol, inhalen, atau sniffing, atau bahan pelarut dalam bentuk zat organik atau karbon yang menimbulkan efek yang sama dengan yang dihasilkan oleh minuman yang beralkohol, atau obat anestesik apabila aromanya dihisap akan memabukkan dan menimbulkan kecanduan. Thinner dan atau zat lainnya seperti penghapus cair, lem kayu, aseton, cat, atau bensin yang apabila dihirup akan membuat mabuk. Berdasarkan pada data tersebut yang dilansir oleh BNN, terlihat bahwa kasus narkoba di Indonesia dari tahun ke tahun ada yang mengalami kenaikan dan juga penurunan. Pada grafik tersebut, terlihat bahwa pada tahun 2011 ada 1 pelaporan kasus narkoba. Kemudian, pada tahun 2012 mengalami kenaikan, yaitu ada 228 kasus narkoba. Selanjutnya, pada tahun 2013, angka tersebut meningkat drastis menjadi 4.745. Lalu, pada tahun 2014, 2015, dan 2016, kasus tersebut mengalami penurunan yang cukup signifikan. Kemudian, pada tahun 2017 dan 2018, kasus narkoba masih meningkat, namun peningkatannya tersebut tidak begitu signifikan. Hal ini menandakan bahwa upaya pencegahan yang dilakukan sudah cukup memberikan pengaruh positif. Berdasarkan data dari tahun ke tahun, terlihat bahwa pada tahun 2016 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Kemudian berdasarkan data dari BNN yang dilansir oleh website Kemenkes, grafik survei peredaran narkoba pada 2016 di 18 provinsi yaitu pengguna narkoba dari tahun 2006 hingga 2016 terus mengalami penurunan. Pada tahun 2006 hingga 2009, penyalahgunaan narkoba tergolong cukup tinggi, yaitu di kisaran 8,1% dan 7,8%. Kemudian pada tahun 2011 hingga 2016, terjadi penurunan yang cukup signifikan dalam memberantas narkoba. Pada kisaran tahun 2006 hingga 2016 di 18 provinsi, pengguna narkoba pada setahun terakhir juga berbuah positif, yaitu menurun dari angka 5,2% hingga tahun 2016 hanya menjadi 1,9%. Sumber terbanyak terjadinya penawaran dan transaksi narkoba yaitu dari teman dan rumah teman. Jakarta, Yogyakarta, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan adalah 10 provinsi dengan angka prevalensi terbesar. Sudah banyak kalangan yang memiliki pengetahuan tentang narkoba. Sekitar 93% pelajar SMA dan mahasiswa telah mengenal apa itu narkoba dan bagaimana efeknya. Kemudian, pada pelajar SMP sekitar 88%. Meski begitu, tetap saja masih banyak orang-orang yang menggunakan narkoba. Baik laki-laki maupun perempuan, keduanya pernah mencoba memakai narkoba. Untuk laki-laki sekitar 2,9% dan perempuan 0,5%. Estimasi jumlah narkoba yang dikonsumsi di Indonesia yaitu sekitar 158 juta gram ganja, 219 juta gram sabu, dan 14 juta butir ekstasi.
Dampak dari penyalahgunaan narkoba ini dapat mengakibatkan kerugian baik jiwa maupun material. Diperkirakan sebanyak 40 hingga 50 orang per hari meninggal akibat mengkonsumsi narkotika. Dan kerugian material kurang lebih 72 juta triliun per tahun. Penggunaan zat nafza akan mempengaruhi sistem syaraf. Hal ini karena sel otak mengandung berbagai zat kimia yang disebut neurotransmitter, yang mirip dengan beberapa jenis obat. Neurotransmitter bekerja pada sel syaraf satu sama lain. Zat psikoaktif seperti narkotika, psikotropika, dan bahan aktif lainnya dapat mengubah perilaku, perasaan, dan pikiran melalui satu atau lebih neurotransmitter. Neurotransmitter yang paling berperan saat ketergantungan terjadi dalam tubuh adalah dopamin. Ketika obat memasuki tubuh, itu mengubah susunan biokimia dari neurotransmitter dalam sistem limbus yang bertanggung jawab atas perasaan seseorang. Asupan obat-obatan yang berasal dari luar akan membuat produksi di dalam tubuh terhenti atau bahkan terganggu, yang pada akhirnya membuat orang tersebut membutuhkan obat-obatan dari luar. Jika seseorang yang pernah mengalami kecanduan tidak berhenti menggunakan obat-obatan, akan timbul gejala putus zat yang memiliki beberapa efek tergantung dan zat apa yang telah dikonsumsi. Banyak dampak negatif yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba. Selain yang telah disebutkan tadi, penggunaan narkoba juga memengaruhi kesehatan, terutama dalam sistem koordinasi. Contohnya, saat tubuh merasa lelah, maka tubuh akan menghasilkan yang namanya zat adenosin. Apa sih itu zat adenosin? Zat adenosin adalah suatu neuromodulator yang terdapat pada saraf pusat. Ketika reseptor di otak bertemu dengan adenosin, maka otak mengetahui bahwa tubuh sedang lelah dan menyuruhnya untuk istirahat. Namun, banyak orang yang mengatasi rasa lelahnya tersebut dengan mengonsumsi zat stimulan. Mereka merasa setelah mengonsumsinya, maka tubuh akan menjadi sehat dan semangat kembali. Padahal, hal ini mengakibatkan kecanduan, karena mereka cenderung tidak pernah merasa lelah. Lama-kelamaan, reseptor pada otak akan mengalami kerusakan. Yang seharusnya menerima sinyal kelelahan karena zat adiktif tadi, tubuh pengguna narkotika akan lebih berenergi saat lelah. Nah, saat konsumsi zat ini diberhentikan, reseptor akan berkaitan dengan banyak adenosin lagi, yang akan menyebabkan tingkat kelelahan menjadi lebih tinggi. Saat itulah para pengguna nafza akan merasa lebih banyak membutuhkan zat stimulan tersebut. Jadinya mereka kecanduan deh. Kemudian ketika zat stimulan masuk ke aliran darah, zat tersebut akan meningkatkan aliran darah dan jantung akan bekerja lebih cepat. Organ tersebut akan lelah, rusak, dan bisa-bisa menyebabkan kematian sel organ. Kemudian, contoh minuman beralkohol. Jika seseorang mengonsumsi minuman beralkohol dalam jumlah yang banyak, alkohol dalam tubuh orang tersebut akan mendorong neurotransmitter yang bernama gamma aminobutyric acid untuk terus berikatan dengan reseptornya di dalam otak orang tersebut. Saat hal ini terjadi, jalur ion klorida yang bermuatan negatif akan terbuka, sehingga ion ini akan masuk ke sel otak orang tersebut. Hasilnya, aktivitas sel otak orang tersebut akan menurun, dan hal ini bisa menekan atau menghilangkan rasa sakit, takut, gelisah dalam diri orang tersebut. Semakin banyak alkohol atau zat depresan lain yang dikonsumsi oleh seseorang, seperti obat penenang atau obat tidur, maka gamma aminobutyric acid akan semakin lama berikatan dengan reseptornya. Ini berarti akan semakin banyak juga ion klorida negatif yang masuk ke sel otak. Apabila pemakaiannya dihentikan, otak akan kehilangan keseimbangan dan menyebabkan tubuh gemetar, muncul rasa takut berlebihan, sehingga pemakainya akan terus-menerus ketagihan untuk menggunakan zat depresan ini. Itulah mengapa orang yang sudah kecanduan selalu merasakan efek ketagihan. Namun, penggunaan dalam jangka panjang akan membuat ion klorida negatif yang masuk ke sel otak menjadi racun dan menyebabkan kerusakan pada otak, penurunan kerja jantung, gangguan sistem saraf, koma, bahkan kematian. Penggunaan nafza dapat mempengaruhi sistem saraf. Yang pertama, gangguan saraf sensorik.
Gangguan ini menyebabkan rasa kebas dan penglihatan buram hingga bisa menyebabkan kebutaan. Yang kedua, gangguan syaraf otonom. Gangguan ini menyebabkan gerakan yang tidak dikehendaki melalui gerakan motorik, sehingga orang yang dalam keadaan mabuk bisa melakukan apa saja dengan kesadarannya. Misalnya, saat orang mabuk, para pemakai alkohol ini bisa mengganggu orang berkelahi dan sebagainya. Ini adalah gangguan saraf motorik. Gerakan ini tanpa koordinasi dengan sistem motoriknya. Contohnya, seperti orang yang lagi on, kepalanya tuh bisa goyang-goyang sendiri. Gerakan ini baru berhenti jika pengaruh narkobanya hilang. Gangguan berikutnya adalah gangguan syaraf vegetatif. Hal ini terkait bahasa yang keluar di luar kesadaran. Tak hanya itu, efek narkoba pada otak bisa menimbulkan rasa takut dan kurang percaya diri jika tidak menggunakannya. Dan selanjutnya yaitu dampak terhadap fisik atau fisioneurologis. Napsa dapat mempercepat atau malah memperlambat denyut nadi, jantung, dan paru-paru penggunanya, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kematian. Parahnya lagi kalau seseorang tersebut pernah kecanduan napsa, tapi tiba-tiba dia berhenti. Gangguan fisioneurologisnya tersebut akan tetap terus ada. Biasanya rasa sakit yang menyelimuti sekujur tubuh seperti sedang terkena flu berat. Dampak terhadap psikologis. Dari segi psikologis, penggunaan nafsa biasanya akan menjadi lebih emosional dan temperamental. Hal ini terjadi karena terganggunya sistem neurotransmitter pada susunan syaraf pusat pengguna nafsa. Zat nafsa akan mengubah perasaan, mood, atau emosi penggunanya secara drastis. Bahkan, jenis narkoba tertentu, terutama alkohol dan sabu-sabu, akan memunculkan perilaku agresif yang berlebihan dari penggunanya, dan seringkali mengakibatkan penggunanya melakukan perilaku atau tindakan kekerasan. Selain itu, bahaya senyawa psikotropika lainnya yaitu dapat menurunkan kemampuan berpikir rasional penggunanya secara drastis. Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap ekonomi. Sudah tentu, napsa berdampak pada ekonomi para penggunanya. Harga napsa yang kabarnya bisa ratusan sampai jutaan rupiah per gram membuat para penggunanya kehabisan uang. Sementara, tubuh mereka yang sudah teradiksi oleh napsa akan bereaksi dan terasa sakit-sakit. Tak heran, kalau sudah terkena napsa, para penggunanya bisa berusaha mendapatkan uang dengan cara apapun agar dapat membeli napsa. Nah, kalau sudah begini, pengguna yang sudah kecanduan napsa akan menjual barang-barang berharga miliknya, atau bahkan bisa sampai nekat melakukan tindakan kriminal seperti penipuan atau pencurian. Dampak terhadap lingkungan sosial. Dalam lingkungan masyarakat atau sosial, jika ada seseorang yang menggunakan napsa dan ketahuan, hal ini akan merusak hubungan keluarga dan pertemanan di lingkungan sekitar. Kesehatan masyarakat di sekitar juga akan terpengaruh karena adanya resiko penularan penyakit seperti HIV, hepatitis, dan tuberkulosis karena penggunaan jarum suntik secara bergantian dan berulang. Selain itu, napsa juga bisa meningkatkan tindak kriminal. Penyalahgunaan narkoba adalah suatu perilaku yang dapat merusak generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, mulai saat ini marilah kita semua Pelajari, paham dan hindari penyalahgunaan narkoba. Say no to drugs.